Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Yusari. Saya mahasiswa fisioterapi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang intervensi pada kasus AMC pada pediatri. Di mana pada skenario saya, anak AMC-nya mengalami pada sikunya, pada elbow mengalami ekstensi, sedang pada wrist dia mengalami semipleksi. Pada sendi hipnya dia mengalami ABD atau ekserotasi, pada knee dia mengalami ekstensi, sedangkan pada ankle dia mengalami inversi. Adapun otot penggeraknya pada elbow itu ekstensi, dia otot penggeraknya adalah tricep dan bicep. Pada wrist itu semipleksi, otot penggeraknya adalah otot kelompok otot ekstensor. Sedangkan pada hip dia mengalami ekserotasi, otot penggeraknya adalah vastus lateral. Sedangkan pada knee dia mengalami ekstensi, otot penggeraknya adalah rectus femoralis. Sedangkan pada ankle-nya dia mengalami inversi, yaitu otot penggeraknya adalah soleolus. Oke, langsung saja kita ke intervensinya, di mana kita akan pertama kali adalah insibisi atau fasilitasi, dan dimana dengan kita posisi yang bagus adalah posisi berbaring seperti ini. Untuk gerakan yang pertama itu adalah gerakan untuk mengurangi ketegangan otot. Nah, dimana kita akan memulainya dari kepala, usapan halus dari kepala dengan kedua telapak tangan mengenai semuanya. Kita berikan usapan halus, lalu turun ke daerah shoulder dengan aproksimasi, lalu turun lagi ke daerah elbow dengan aproksimasi atau penekanan, lalu lagi turun ke wrist, lalu naik lagi ke shoulder dengan aproksimasi juga, lalu ke costalis dengan sedikit aproksimasi, lalu ke hip dengan aproksimasi atau tekanan, lalu ke knee dengan aproksimasi juga, lalu ke ankle dengan aproksimasi. Biasanya ini dilakukan dengan 5-7 pengulangan. Jadi kita ulangi sampai 5-7 pengulangan. Dari kepala, lalu turun ke shoulder dengan aproksimasi, lalu turun lagi ke elbow dengan aproksimasi, lalu ke wrist dengan aproksimasi, lalu naik lagi ke elbow dengan aproksimasi, ke costalis dengan aproksimasi, lalu turun ke hip dengan aproksimasi, ke knee dan ke ankle. Kita ulangi lagi sampai 5 kali. Ya, setelah itu kali yang kedua kita bisa memberikan massage. Biasanya kita menggunakan baby oil. Baby oilnya itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti terlalu licin atau berlebihan, dan kita kalau terlalu sedikit itu nanti akan menimbulkan gesekan yang menyebabkan pasien kita mengalami sakit. Nah, jadi untuk baby oil dioleskan ke seluruh. Jadi baby oil dituangkan dulu ke tangan pada terapis, lalu digosokkan pada tangan pasien. Setelah menyeluruh, kita menggunakan teknik implores atau sentuhan dengan jari, dengan tangan atau telapak tangan. Tekniknya adalah dari medial ke arah jantung. Jadi kita berikan sentuhan dari medial ke proksimal.
Tidak lupa juga kita memfokuskan atau memfokuskan masas pada otot-otot yang mengalami ketegangan yang lebih tinggi. Contohnya itu pada otot di sekitar wrist, otot yang penggerak wrist. Kita bisa menggunakan jempol untuk memfokuskan ototnya karena wilayahnya cukup kecil. Kita berikan perlahan, sama dari sisi medial ke proksimal. Lalu juga ke tricep dan bicepnya. Diulangi pengulangan selama 5-7 kali. Begitu juga dengan bagian sebelah kanan dan kiri sama. Kita berikan implorate, sentuhan yang halus pada daerah, kita fokuskan pada daerah ketegangan otot yang lebih tinggi. Lalu pada elbow juga. Adapun gerakan selanjutnya adalah gerakan stretching, di mana kita pada kasus yang ini, pada ini, dia mengalami elbow-nya mengalami ekstensi, jadi kita stretch ke arah sebaliknya yaitu fleksi. Kita pegang, lalu kita fleksikan elbow, lalu kita hitung dengan hitungan 8 dengan pengulangan 5-7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa istirahat sebanyak 1-2 detik untuk merelaksasikan gerakan. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu lanjut yang ke wrist, di mana wristnya ini mengalami semi fleksi, jadi kita gerakannya ke arah sebaliknya yaitu arah ekstensi. Kita pegang bagian handling, bagian siku atau elbow, kita ekstensikan bagian wrist. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun untuk tangannya sebelahnya. Ya, untuk ekstremitas atas sudah, lalu kita turun ke ekstremitas bawah. Di mana di ekstremitas bawah itu ada bagian hip yang ADD atau ekstrorotasi dan knee-nya yang ekstensi, ankle-nya yang inversi. Nah, dengan itu kita bisa menggunakan teknik tadi adalah teknik massage dengan baby oil. Kita ambil lagi baby oil, kita taruh di sisi tangan kita, lalu kita basuh kita edarkan ke
seluruh kaki pasien. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Setelah itu kita masas dari medial ke proximal. Biasanya ini dilakukan sampai otot-otot pada daerah kakinya itu lebih rileks. Terus lalu adapun gerakan memutar searea jarum jam. Jadi kita bisa mutar. Nah, ini perbedaannya adalah dia dari proksimal ke distal. Sedangkan yang tadi dari distal ke proksimal. Jadi kita bisa mulai dari proksimal, kita buat putaran searah jarum jam sampai ke sisi distalnya. Lagi kita bisa ulang pengulangan ini sebanyak 5 sampai 7 kali pengulangan. Lalu kita bisa ke intervensi selanjutnya, yaitu kita bisa stretching pada otot-otot kakinya, dimana pada penderita AMC ini dia mempunyai kasus yang kakinya mengarah ke ekserotasi, jadi bisa kita stretching dengan arah baliknya. Jadi kalau misalnya stretchingnya ke arah ABD, kita men-stretch dia normalnya ke arah ABD, maka kita stretchingnya ke arah ADD. Jadi bisa kita hitung sampai pengulangan 5 sampai 7 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang lagi sebanyak 5 sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Lagi. Ya. Kita turun ke daerah knee. Di daerah knee dia mengalami ekstensi. Jadi kita stretching ke arah fleksi. Kita hitung, kita lakukan sebanyak 5 kali atau 7 sampai 7 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi istirahatkan selama 1 sampai 2 detik untuk relaksasi. Kalau kita mulai lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ke ankle, karena dia mengalami inversi, maka kita akan men-stretchnya searahnya, sebalik arahnya, men-stretchnya ke arah eversi. Mari kita hitung sebanyak 8 kali dan 5 sampai 7 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Begitupun perlakuan untuk kedua kakinya disamakan. Di sebelah kiri mendapatkan perlakuan yang sama dan sebelah kanan juga. Lalu untuk motorik pada anak, kita bisa membantu dia untuk duduk. Jadi untuk duduk, kita pastikan untuk miring terlebih dahulu. Pastikan vertebra pada anak sudah kuat. Lalu kita berikan ayunan atau putaran pada lengannya searah jarum jam untuk memacu dia duduk. Lalu bantu dia untuk duduk. Adapun untuk berdiri, jika memaksimalkan dia bisa menekuk lututnya, kita bisa pakai untuk menekuk lututnya, lalu bantu untuk berdiri. Jikalau tidak, kita bisa mengunci kaki pasien. Hanya mengunci, bukan menindis. Kita mengunci dengan kaki kita, hanya mengunci, bukan menindih. Lalu tangan pasien disuruh memegang lengan kita, tangan terapis seperti ini. Lalu kita handling tangan kita di bagian celana pasien, lalu kita bantu untuk berdiri. Jadi untuk latihan berjalan, kita setelah memungkinkan untuk berjalan setelah operasi, kita bisa memakaikan dia split atau bantu dengan peralatan seperti craft atau walker. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.